Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Gus Yagim Tori Coksono dengan NIM 42123011085. Saya dari kelas Mekatronika 6C pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan dari desain sistem mekatronika saya pada mesin otomasi industri, yaitu sistem pemisah kue berdasarkan warna dengan menggunakan pivot arm atau color vision. Baiklah, kita mulai dari permasalahan yang ada di lapangan terlebih dahulu, di mana sebuah pabrik makanan memiliki tantangan besar di jalur quality and control mereka, di mana mereka harus memisahkan kue yang matang dengan kualitasnya bagus dengan kue reject atau yang tidak matang. Di sini, target kecepatan produksinya sangatlah tinggi, di mana setiap satu kue itu sama dengan setiap 2 detik. Jika mengandalkan tenaga manusia secara manual, tentu saja ini sangatlah beresiko. Di mana mata pekerja sangatlah cepat lelah, sehingga memungkinkan terjadinya human error. Dan kecepatan 2 detik per barang atau per kue itu sangatlah sulit dipertahankan secara konsisten. Sehingga di sini kami menawarkan sistem, yaitu sistem sortir otomatis. Bisa dilihat pada tabel komparasi ini, di mana sistem otomasi kami menawarkan kecepatan yang konstan dan stabil tepat di angka 2 detik per barang atau per kue. Kami menggunakan color vision sensor yang memberikan akurasi deteksi warna hingga 99%, sehingga sistem kami tidak akan kena lelah dan bisa terus beroperasi 24 jam secara nonstop. Ini tentu saja adalah investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha pabrik kue. Lalu, seperti apa bentuk mesinnya? Ini adalah layout mekanikal yang sudah kami desain. Di sini kami menggunakan 2 konveyor, yaitu konveyor utama dan konveyor sortir. Lalu di atas konveyor utama terdapat 2 color vision sensor, di mana apabila color vision sensor mendeteksi kue reject, maka pivot arm tidak akan aktif atau tidak akan berjalan. Namun apabila color vision sensor mendeteksi kue dengan warna yang bagus atau kue matang, maka pivot arm akan aktif sehingga akan membuat kue tersebut berpindah jalur ke konveyor sortir. Di sini gunanya adalah agar operator dapat mengecek apakah kue tersebut dalam kondisi yang benar-benar matang atau tidak sebelum masuk ke dalam packaging. Tentu saja, untuk memastikan suatu sistem berjalan tanpa error, kami menyusun logika program tepat seperti pada flowchart berikut. Alurnya sangatlah safety first, jadi apabila tombol start ditekan, sistem akan mengecek memori utama terlebih dahulu. Jika memori utama aktif, maka motor konveyor akan menyala, sehingga proses sortir murni mengandalkan pembacaan sensor warna, berbeda seperti kompetitor saya yang lain, di mana mereka menggunakan timer. Sistem kami menggunakan pembacaan sensor yang murni, sehingga akan mencegah adanya terjadinya human and machine error. Kami juga memisahkan alur emergency agar mesin bisa langsung mati atau interlock seketika jika terjadi keadaan darurat yang mendadak. Lalu pada segi wiring panel atau segi elektrikalnya, kami misalkan jalur daya dan jalur kontrol untuk keamanan. Jalur daya sendiri menggunakan pengaman 3 fase untuk menyuplai motor konveyor, sedangkan untuk otaknya sendiri kami percayakan pada PLC Mitsubishi FX3U. Sehingga untuk seluruh input sensor dan tombol serta output untuk menuju ke konektor dan solenoid valve bekerja pada tegangan yang aman, yaitu 24 volt DC. Sehingga semuanya terpusat dan terancang dengan rapi di dalam panel box. Dan di sini untuk rangkaian daya dan rangkaian kontrol kami pisahkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial bagi industri, apalagi pada startup, yaitu anggaran. Syarat dari pabrik adalah budget maksimal yaitu 20 juta. Di sini kami berhasil merancang sistem agar berada di bawah 20 juta tersebut, di mana dapat dilihat pada bills of material bahwasannya total dari harga yang kami dapatkan yaitu 18.850.000. Tentu saja hal ini atau harga ini jauh di bawah dari harga yang ditentukan. Di mana ahli-ahli kami menggunakan lengan robot yang harganya bisa
30-an atau 20-an juta, ataupun menggunakan pusher yang harganya juga mahal, kami menggunakan aktuator pneumatik pivot arm yang jauh lebih murah, responsif, dan maintenance-nya lebih ramah di dompet, serta lebih mudah. Bisa dilihat di sini untuk budgetingnya itu dapat terlihat dengan jelas berada di bawah 20 juta, di mana panel dalamnya adalah 13.340, panel luarnya adalah 650, dan alat kerjanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laddernya terlebih dahulu. Di ladder, tidak ada timer satupun seperti yang saya singgung pada slide sebelumnya. Untuk kondisi pertama kali, LED stop akan menyala karena memori aktif sistem tidak menyala. Bisa dilihat di sini ketika memori 0 atau sistem masih dalam kondisi NC, maka LED stop akan langsung menyala. Namun ketika PB start ditekan, maka memori 0 atau sistem langsung aktif sehingga akan latching dan mematikan LED stop lalu menjalankan logika dari memori itu sendiri seperti konve utama aktif, konve bagus aktif, dan sebagaimana mestinya. Untuk dari segi MXOPC-nya sendiri, kami menggunakan beberapa address yang sudah disesuaikan dengan Factory I/O. Berbeda dengan GXWorks 2 yang memiliki 100 ms, pada MXOPC kami menggunakan 500 ms. Kenapa? Kami menggunakan perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan jika terlalu mendekati ms yang ada di GXWorks, kemungkinan besar PLC akan bekerja dengan beban yang lebih berat. Hal ini tentu saja akan merusak PLC itu dalam jangka panjang yang lama dan akan memakan listrik yang lebih besar. Oleh karena itu kami putuskan untuk menggunakan 500 ms saja karena sudah dibuktikan cukup. Bisa dilihat di sini untuk konve bagus itu terletak pada address Y1, konve utama terletak pada address Y0, LED start terletak pada Y4, LED stop terletak pada Y5, motor sortir pada Y3, PB emergency pada X2, PB start pada X0, PB stop pada X1, sensor bagus pada X3, sensor reject pada X4, dan sortir pada Y2. Bisa dilihat di sini kondisinya semuanya itu good. Langsung saja kita masuk kepada Factory I/O-nya. Untuk driver yang digunakan sesuai yaitu pada OPC client atau UA dengan address sebagai berikut. Untuk servernya kami menggunakan Mitsubishi MX-OPC 6, sama seperti pada project yang sebelumnya. Bisa dilihat di sini pada panel box terdapat LED start, LED stop, PB emergency, PB start, dan PB stop, sama seperti gambar rangkaian panel luar. Nah, untuk sensor vision atau color vision yang digunakan itu ada dua. Hal ini digunakan agar sistem tidak menggunakan timer, sehingga akan lebih responsif apabila kue yang dimasukkan itu dalam jangka yang lebih lama daripada semestinya atau bisa berjalan 24 jam lebih. Untuk konve utama terletak di sini itu panjangnya 4 meter. Untuk konve sortir atau konve bagusnya itu panjang 2 meter. Di sini nantinya akan ada staf atau pekerja yang akan mengawasi apabila kue tersebut benar-benar matang atau bagus. Oke, langsung saja kita mulai simulasinya. Kita jalankan. Nah, bisa dilihat di sini untuk kue reject itu berwarna biru. Apabila tombol start kita tekan nantinya, nih kue bagus ya, kita tekan tombol start, maka konvei akan langsung berjalan. Di sini sensor mendeteksi bahwa kuenya bagus, dia langsung mengarahkan ke sortir yang bagus. Jika jelek maka akan tetap lurus dan akan dibuang.
Bisa dilihat di sini, sistem benar-benar bisa membedakan antara kue yang bagus dan kue yang reject. Sehingga pada tantangan industri yaitu satu kue per 2 detik, itu dapat terjawab dengan sistem ini. Jadi lihat tuh, tidak ada timer sama sekali, berbeda dengan kompetitor saya. Lalu jika kita menekan tombol stop, maka sistem akan berhenti dan perlu untuk menekan tombol emergency terlebih dahulu agar mereset sistem. Lalu kita akan menekan tombol start, maka sistem dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penjelasan saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.